I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang keuangan berkelanjutan perusahaan. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niluh Gede Pujadianti Sudah dengan NIM 2021-21-458. Dengan rekan saya, nama saya Eka Dea Agustus Sederhana Yoga dengan NIM 2021-21-40071. Dan perkenalkan, nama saya Niluh Chandra Dewi dengan NIM 2021-21-447. Baik, ada pembahasan yang akan dibahas oleh kelompok kami. Yang pertama, definisi keuangan berkelanjutan atau sustainable finance. Yang kedua, konsep sustainability. Yang ketiga, definisi sustainability report. Yang keempat, prinsip pengungkapan sustainability report. Yang kelima, pengungkapan sustainability. Yang keenam, kepentingan lingkungan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Yang ketujuh, industri keuangan di bawah OJK. Materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Materi yang akan saya bahas adalah definisi keuangan berkelanjutan atau sustainable financial. Apa itu definisi keuangan berkelanjutan? Merupakan sebuah pendekatan baru yang mempertimbangkan faktor lingkungan atau perubahan iklim dan faktor sosial yang dapat meningkatkan risiko keuangan bagi lembaga-lembaga keuangan. Ada 3, yaitu yang pertama, dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan, menyediakan pembiayaan untuk investasi, sistem keuangan, memperhitungkan semua risiko. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, konsep sustainability. Konsep keberlanjutan atau sustainability sendiri mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri di tengah sustainability kondisi perekonomian. Manajemen sebuah perusahaan mungkin akan tergoda untuk mengesampingkan masalah keberlanjutan sustainability. Konsep sustainability pada awalnya tercipta dari pendekatan ilmu kehutanan. Istilah ini berarti suatu upaya untuk tidak akan pernah memenuhi lebih banyak daripada kemampuan panen pada kondisi normal. Selanjutnya. Baik, selanjutnya definisi Sustainability Report. Menurut GRI 2013, Sustainability Report atau laporan keberlanjutan adalah laporan yang diterbitkan oleh sebuah perusahaan atau organisasi tentang dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari. Sustainability Report juga menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola, dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmen untuk ekonomi global yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Elkingno 1997 dalam Adipradana dan Daljono 2003, Sustainability Report berarti laporan yang menunjukkan tidak saja kinerja keuangan tapi juga informasi non-keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan dapat bertumbuh secara berkesinambungan. Baik, selanjutnya. Ada pula beberapa manfaat Sustainability Report. Yang pertama, peningkatan pemahaman tentang risiko dan peluang. Kedua, menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non-keuangan. Ketiga, mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang dan rencana bisnis.
Keempat, manfaat laporan ini bagi pihak internal. Kelima, membandingkan kinerja secara internal dan antar organisasi dan sektor. Selanjutnya, memperlancar proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan efisien. Tolak untuk dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan sektor dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela. Yang terakhir, menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan sosial dan tata kelola yang dipublikasikan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada pula manfaat laporan ini bagi pihak eksternal. Yang pertama, mengurangi dampak lingkungan sosial dan tata kelola yang negatif. Kedua, memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi serta aset berwujud dan tidak berwujud. Yang ketiga, ada meningkatkan reputasi dan loyalitas merek. Yang terakhir, menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan. Baik, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang prinsip pengungkapan sustainability report, di mana prinsip ini terdiri dari 4 prinsip untuk menentukan konten sustainability report. Dan di mana yang pertama itu ada kelibatan pemangku kepentingan, di mana organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingan dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Terus yang kedua ada konteks keberlanjutan, di mana laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Laporan keberlanjutan ialah bagaimana sebuah organisasi berkontribusi atau bertujuan untuk memberikan kontribusi di masa mendatang terhadap peningkatan atau penurunan kondisi, pengembangan, dan tren ekonomi, lingkungan, serta sosial di tingkat lokal, regional, atau global. Yang ketiga ada materialitas, di mana laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi atau secara substansial mengaruhi asesmen dan keputusan memangku kepentingan. Dan yang terakhir ada kelengkapan, di mana laporan harus berisi cakupan aspek, material, dan boundary cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam proses pelaporan. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip kualitas sustainability report, di mana ini terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama ada keseimbangan, di mana laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang berlandaskan atas kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, ada komparabilitas, di mana organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis
perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain. Yang ketiga, ada akurasi, di mana informasi yang dilaporkan dalam sustainability report harus cakup akurat dan terperinci sehingga memungkinkan pemangku kepentingan untuk menilai kinerja perusahaan. Yang keempat, ada ketepatan waktu, di mana pelapor sustainability report tersebut harus terjadwal, serta informasi yang ada harus selalu tersedia bagi para stakeholder ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan. Yang kelima, ada kejelasan, di mana organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan. Yang terakhir, yang keenam, ada kendala, di mana organisasi harus mengumpulkan, mencatat, dan menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji. Hal ini akan menentukan kualitas serta materialitas informasi. Selanjutnya, ada pengungkapan sustainability, di mana pengungkapan standar khusus dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ada pengungkapan pendekatan manajemen atau DMA, memberikan peluang kepada organisasi untuk menjelaskan cara organisasi mengelola dampak material ekonomi, lingkungan, atau sosial, sehingga memberikan gambaran tentang pendekatannya terhadap masalah keberlanjutan. Yang kedua, ada indikator memungkinkan perusahaan memberikan informasi sebanding tentang dampak serta kinerja dan dampak serta kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang pertama ada sustainable lingkungan. Berkelanjutan lingkungan mencakup kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Pentingnya keberkelanjutan lingkungan menjadi semakin jelas seiring dengan peningkatannya perhatian terhadap masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, penipisan lapisan ozon, dan polusi. Yang kedua, sustainable ekonomi. Keberkelanjutan ekonomi berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup. Pentingnya keberkelanjutan sosial, pentingnya berkelanjutan ekonomi terletak pada pentingnya keadilan dan kesejahteraan ekonomi dalam mencapai perkembangan yang berkelanjutan. Yang ketiga ada sustainable sosial. Keberkelanjutan sosial mencakup pada penerataan kesejahteraan sosial meliputi hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial. Kepentingan berkelanjutan terletak pada keadilan sosial dan hak asasi manusia harus diakui dan dihormati untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya, ada industri jasa di bawah keuangan. Industri jasa keuangan memiliki 3 ruang lingkup, yaitu industri perbankan, industri keuangan non-bank, dan yang terakhir industri pasar modal. Yang pertama, industri perbankan.
Menurut Hermansyah dalam buku Hukum Perbankan Nasional Indonesia 2020, perbankan merupakan segala hal yang berkaitan dengan bank, mulai dari kelembagaan hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Contoh industri perbankan ialah bank BPR, bank umum, syariah. Yang kedua, ada industri keuangan non-bank. Berbeda dengan industri perbankan, industri keuangan non-bank merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan keuangan, namun sistem dan cara kerjanya tidak seperti bank. Contoh industri keuangan non-bank ialah lembaga asuransi, misalnya perusahaan asuransi jiwa, pengolahan dana pensiun, misalnya BPJS Ketenagakerjaan, lembaga keuangan mikro, dan lembaga pembiayaan, misalnya perusahaan modal Ventura. Yang terakhir, industri pasar modal. Industri pasar modal juga termasuk dalam ruang lingkup industri jasa keuangan. Dikutip dari buku Pengetahuan Pasar Modal untuk Konteks Indonesia 2015, karya Sawidi Hidulmojo, pasar modal adalah tempat untuk melakukan transaksi modal jangka panjang yang mana ada permintaan oleh penerbit surat berharga dan penawaran oleh investor. Contohnya ialah Bursa Efek Indonesia atau BI. Kesimpulan dari sustainable finance atau keuangan berkelanjutan merupakan sebuah pendekatan dari sektor jasa keuangan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Konsep keberlanjutan atau sustainable sendiri mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Di tengah sulitnya kondisi perekonomian, manajemen sebuah perusahaan mungkin akan tergoda untuk mengesampingkan masalah keberlanjutan atau sustainability report juga menyajikan nilai-nilai organisasi dan model tata kelola dan menunjukkan hubungan antara strategi dan komitmennya untuk ekonomi global yang berkelanjutan. Prinsip pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan oleh karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. GRI G4 Guidelines digunakan sebagai indikator pengungkapan sustainability report karena perusahaan yang telah mengungkapkan sustainability report mengacu pada pedoman GRI. Keberlanjutan dapat diartikan melalui 3 pilar utama, yaitu keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Industri jasa keuangan memiliki 3 ruang lingkup besar, yaitu industri perbankan, industri keuangan non-bank, dan industri pasar modal. Sekian dari kelompok kami.